hari ini. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat semua saya undang makin berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat
Engkau yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami datang Tuhan, umat-Mu datang Tuhan, untuk beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagai mana kami ada semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kehidupan-Mu Tuhan, Engkau memberikan nyawa-Mu ya Tuhan. Engkau mati Tuhan buat kami ya Tuhan, menggantikan salib itu Tuhan buat kami ya Tuhan, berkorban buat kami Tuhan, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami, karena bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh berjalan ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan setiap hari ya Tuhan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Lalu sebentar juga Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga ingin mendengarkan daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan berkata daripada firman-Mu ya Tuhan, Kau beri Tuhan urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, sehingga Tuhan firman dan kebenaran yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan dapat menegakkan kami Tuhan, memulihkan keadaan kami Tuhan, sehingga Kau Tuhan kami dapat berjalan Tuhan menurut dengan pada kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kiranya Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau kuasai kami ya Tuhan, kuasai ruangan ini ya Tuhan, hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat bertuju Tuhan hanya kepada Engkau saja Tuhan di saat kami beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau pimpin Tuhan acara ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita juga sebentar lagi akan memasuki akhir tahun 2021 ini, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, kekuatan dan perlindungan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Ada haleluya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak bangkit berdiri. Haleluya. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Haleluya.
Tuhan. Jemaat saya undang lagi bangkit berdiri. Haleluya. Makasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mau
Gembala. Dan berseru, pertolongan ku dapat darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, karena Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau selalu menuntun kami, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kami, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan keberadaan kami. Dan kami percaya bahwa kalau hati kami terangkat di hadapan hadirat Tuhan, kami yakin Engkau tahu akan semuanya dan Engkau akan memberkati kami. Itulah sebabnya Tuhan, kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Kebenaran firman Allah yang akan disampaikan, biar benar-benar itu bersumber daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, agar benar-benar kami boleh menerima kebenaran firman Allah dan kami diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan, kuasa kegelapan, roh-roh di udara, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini, karena oleh kebaikannya kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang karunia-karunia roh, dan saya percaya saudara-saudara bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita berusaha untuk menjalankan itu semua, melakukan itu semua, karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan itu semua, maka kita percaya dan kita yakin Tuhan pasti memberkati. Kesempatan ini kita akan berbicara, atau saya akan berbicara tentang kasih. Ya, waktu minggu yang lalu saya sudah singgung apapun karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang roh berikan kepada kita, kalau itu tidak didasarkan dengan kasih, maka itu sia-sia. Jadi kasih ini penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengingat bagaimana awal mulanya Allah mengasihi manusia yang Dia ciptakan, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka tidak makan, tetapi mereka melanggar karena cobaan mereka tidak bisa mengatasinya. Lalu kemudian mereka bersembunyi, dan Allah mencari mereka. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu mereka di mana, tetapi ini adalah merupakan satu hal di mana Allah ingin agar supaya ada pengakuan, ada pernyataan, ada perasaan atau ada ungkapan bahwa mereka sudah bersalah, sehingga mereka dicari oleh Allah. Dan Allah berkata bahwa apakah kalian sudah makan buah yang kularang itu?
Lalu kemudian muncul argumentasi, oh gara-gara si ini, gara-gara si itu, dan lain sebagainya. Tetapi ini awal mula di mana Allah mengasihi atau memperlihatkan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Lalu kemudian sampai kepada perjanjian yang baru, kita tahu bahwa Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar Allah mengasihi akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah bentuk kasih Allah, agape, ya, yang Dia berikan kepada manusia, dan Dia selalu ingin mencari manusia yang sudah berdosa ini dengan berbagai macam cara. Dan inilah saudara-saudara yang harus kita perhatikan, bagaimana kasih akan Allah itu kepada manusia. Dan saya percaya bahwa kasih itu kita rasakan sampai pada saat ini. Amin, saudara. Sebab kalau kita mengingat mungkin masa lalu kita, tidak mungkin kita berada di tempat ini, di tempat ibadah. Karena mungkin kejahatan kita, karena mungkin hal-hal yang kita lakukan jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi dengan kasih Tuhan, Dia mencari akan orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Dan selalu Dia mencari, karena walaupun saudara-saudara kita sudah beribadah, bukan tidak mungkin kita masih terikat dengan dosa, dan tetap Dia mencari jalan, mencari cara supaya Dia menarik kita betul-betul supaya nempel sepenuhnya melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan orang yang percaya, bahwa kita perlu tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya, Allah itu adalah kasih adanya. Sekali lagi, kalau kita mengingat perbuatan-perbuatan kita, maka tidak selayaknya untuk kita mendapatkan anugerah ini, ya. Tetapi kita boleh mendapatkan anugerah ini karena kita menanggapi akan kasih Allah itu. Itulah sebabnya saudara ada di tempat ini, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, menanggapi kasih Allah itu dengan beribadah kepada Tuhan, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ada yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kalau Dia sudah mengasihi kita. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia? Kita melihat saudara-saudara di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara, menunjukkan bahwa ada nasihat yang disampaikan. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah tuntutan Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kemudian kalau kita membaca di dalam perjanjian yang baru, ini menjadi hukum yang paling utama dan yang pertama. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus serahkan penuh untuk mengasihi Tuhan. Sebab saudara-saudara, kalau kita sudah menjalankan ini, saudara-saudara, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga kita melihat di sana, maka dengarlah hai orang Israel. Jadi perkataan ini disampaikan untuk orang Israel, tetapi kita percaya bahwa ini pun diberitahukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Lakukan semuanya itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Ada haleluya saudara. Saudara mau baik rumah tangga, saudara mau baik usaha, saudara mau baik pekerjaan, lakukan kebenaran firman Allah dengan setia. Jangan setengah-setengah. Tadi kan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Tidak boleh setengah-setengah, saudara-saudara. Sebab kalau setengah-setengah, maka ada satu masa, ada satu saat, ada tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa dulu engkau melakukan setengah-setengah? Kalau itu pun saudara-saudara karena Tuhan mengasihi kita, untuk membentuk kita, untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, supaya kita benar-benar melakukan kebenaran firman Allah. Kata firman Allah dengan setia. Dan kalau supaya kita baik keadaan kita, lagi-lagi kalau kita mau baik keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, lakukanlah kebenaran firman Allah dengan setia. Jalankan itu saudara-saudara. Sebab pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bukankah kalau kita menabur, kita pasti akan menuai? Amin, saudara. Jadi kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, maka janji berkat Tuhan akan Dia limpahkan kepada kita. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tubuh kita ini, jiwa, berbicara dari mana? Dari roh yang menguasai dari hati kita awalnya, saudara-saudara. Berbicara di dalam hati kita. Lalu jiwa, pikiran, perasaan, dan tindakan kita serahkan kepada Tuhan. Kekuatan tubuh kita ini. Jadi tubuh, jiwa, dan roh semuanya kita pakai untuk mengasihi Allah. Supaya apa tadi di dalam ayat ketiga katakan? Supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, di mana kita akan melihat di sana apa itu kasih. Ya, kita mungkin sudah banyak mendengar tentang kasih, tetapi mungkin seringkali kita lupa atau mungkin terlewatkan. Nah ini kembali kita akan belajar bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, kita mulai membaca ayatnya yang keempat. Kita sama-sama membaca. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ada haleluya saudara. Jadi inilah turunan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang percaya kepadanya. Karena Allah itu adalah kasih, Dia adalah sumber dari kasih itu. Dan itulah sebabnya di dalam ayat ini mengatakan kasih itu sabar. Jadi kalau kembali saya ingatkan kepada kita pada minggu yang lalu, apapun yang kita lakukan, apakah kita punya karunia nubuat, apakah kita punya karunia pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi kalau itu tidak didasarkan dengan kasih, semuanya itu sia-sia. Nah, di dalam ayat ini mengatakan kasih itu adalah sabar. Jadi kita perlu sabar. Menunggu kapan corona berakhir, kita perlu sabar. Amin. Kan kita kepengennya buru-buru. Kita kan suka berdoa, memang kita harus berdoa supaya Tuhan angkat, musnahkan corona ini.
Tetapi kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Dan kita diajar karena kita mengasihi Tuhan, kita harus sabar. Haleluya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, gampang tergerak hatinya untuk orang lain yang susah. Enggak pelit. Jadi dia gampang sekali melihat orang lain dalam kesulitan, langsung tergerak, mau bantu aja gitu. Murah hati. Ia tidak cemburu. Tetangga beli mobil baru, dia juga kepengen mobil baru, padahal tidak mampu, misalnya seperti itu. Cemburu dia, kok dia kaya, kenapa saya begini? Ya, itu tidak boleh kita cemburu. Dia bisa, saya tidak bisa. Itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Jadi kalau punya sesuatu juga, saudara-saudara, jangan sombong. Itu kan ada tidak sombong dan tidak sombong. Jangan memegahkan diri. Wah, saya hebat, saya ini punya ini, saya punya itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Saya punya karunia ini, saya punya karunia itu. Jadi tidak memegahkan diri, saudara-saudara. Ya, karena apa yang Tuhan taruh itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Tidak sombong, ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayatnya yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini juga saudara-saudara, tidak boleh egois. Ya, ini perlu untuk kita bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan. Ada kan saudara-saudara, mentang-mentang dia punya karunia, bisa dikatakan seperti itu, karunia berbahasa roh. Nah, kalau berbahasa roh kan kita belajar harus ada yang menerjemahkan. Tapi karena dia mementingkan diri sendiri, bahasa roh aja terus sepanjang ibadah bahasa roh. Nah, ini mementingkan diri sendiri, dan itu biasanya saudara-saudara supaya diperhatikan. Wah, saya bisa ini loh, saya bisa itu. Nah, ini kepentingan diri, keuntungan diri sendiri kita harus pelajari juga. Ia tidak pemarah. Siapa yang suka marah-marah, saudara-saudara? Kalau ada yang suka marah-marah, ini belajar bahwa kasih itu tidak pemarah. Ada haleluya. Lihat orang lain, walaupun salah mungkin, ya tetap kita bertahan. Jangan kita marah-marah. Boleh marah, tetapi jangan sampai berdosa. Artinya di sini sudah tidak pemarah, terus saja, nggak ada hujan, nggak ada panas, marah. Ya, marah-marah melulu. Jadi kasih itu tidak pemarah. Lalu dan tidak menyimpan kesalahan orang, nggak dendam. Udah 10 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit. Lu punya salah sama gue, akan bahasa Betawi, ya, bahasa Jakarta. Lu punya salah sama gue 10 tahun yang lalu, masih diungkit-ungkit. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa ia kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya udah, kalau kita mengasihi dia, biarkan saja. Nanti dia dengan Tuhan yang punya urusan. Tapi kita kan saudara-saudara, kalau seringkali kita mau tekan, saya juga seringkali mungkin pernah menekan orang sampai, wah, kamu salah, pokoknya benar-benar sampai bagaimana gitu, ya. Dan ada orang saudara-saudara merasa puas kalau dia bisa
menekan orang sampai habis-habisan. Ada. Nah, sifat itu tidak bagus ternyata. Nggak boleh, saudara-saudara. Amin. Ada haleluya. Nggak boleh menyimpan kesalahan orang. Udah sekali lagi udah puluhan tahun yang lalu masih diingat-ingat. Jadi kalau lihat orang itu, kamu mah, padahal dia udah bertobat mungkin, kamu salah terus. Jadi di pemandangan orang itu salah aja. Nggak boleh ya, karena itu di luar kasih Kristus. Yang ada di dalam kasih Kristus adalah bahwa tidak menyimpan kesalahan orang. Ayatnya yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi saudara-saudara, orang yang sudah mengalami kesulitan, kesusahan, dia merasa bahagia. Nah, ini tidak boleh, saudara-saudara. Kalau melihat akan hal ini, saudara-saudara, maka kita perlu belajar tentang kasih Allah akan kehidupan kita. Dan bagaimana kita harus mengasihi. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi orang yang melakukan akan kebenaran, maka kita boleh berbahagia karena kebenaran. Ya. Lalu ayatnya yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu. Kalau ndak penting, kalau ndak perlu, ndak usah diungkap-ungkap. Tapi kita kan saudara-saudara, maaf, katanya ibu-ibu kalau ngerumpi, waduh, kalau sudah enak ngomongin si ini misalnya, terus deh. Tapi di sini ibu-ibu di sini nggak seperti itu ya. Ada haleluya. Jadi ia menutupi segala sesuatu, bukan membuka. Ya. Waduh, itu sesuatu yang dilarang. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Nah, ini luas sekali saudara-saudara, kalau kita jabarkan ini sangat luas sekali kita pemahaman ini, mengharapkan segala sesuatu ya. Kita semua kan punya harapan ya. Kita berharap supaya kita menjadi orang besar, enggak apa-apa, orang kaya, enggak apa-apa. Tetapi kita harus melihat kebenaran firman Allah. Berharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita mesti sabar, saudara-saudara. Dan ini adalah merupakan hal-hal yang penting untuk bisa kita jalani, ya, untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar kita merasakan kasih itu. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana kalau kita meningkatkan dari iman kepada kebajikan, dari kebajikan kepada pengetahuan, dari pengetahuan kepada penguasaan diri, dan seterusnya sampai kepada kasih semua orang. Dan firman Allah katakan kalau semuanya itu kita lakukan, kita tidak akan pernah tersandung. Tidak ada yang mau menghakimi kita, karena kita melakukan semuanya, kita tambahkan bahkan berlimpah-limpah, kata firman Allah. Siapa yang membuat kita tersandung? Siapa yang mau omongin kita? Ada haleluya, saudara. Dan ini semua penting dalam kehidupan kita, supaya benar-benar hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita.
Mari kita juga mau ungkapkan rasa terima kasih kita. Kita balas dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama manusia menjadi hukum yang kedua. Tetapi yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah. Hukum yang kedua mengasihi sesama. Dan ini penting dalam perjalanan percaya kita, supaya kelihatan bagaimana kita orang yang percaya. Jangan sampai kita seperti atau sama dengan orang yang tidak percaya. Tapi di sini tidak ada, dijauhkan Tuhan. Harus ada perbedaan. Sebab saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, saya percaya kita membutuhkan sesuatu yang dapat membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, supaya kita benar-benar mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Sudah begitu banyak orang-orang yang meramalkan tentang dunia ini akan bagaimana, karena mereka meneliti. Nanti ada di berita tahun 2030 setengah dari dunia ini akan mengalami kesulitan karena ada tsunami, ada gempa bumi. Setengah, saudara-saudara. Kalau saudara masih ingat, saya pernah katakan, ini muncul dari pikiran saya, bahwa orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, orang percaya, ini dalam pemikiran saya pada waktu itu, sebelum masuk penganiayaan antikris, akan terjadi kematian massal buat orang yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini saya sampai berpikir, wah ini cuma pikiran biasa. Dan kalau disesuaikan misalnya dengan penelitian tentang dunia ini, saudara-saudara, makanya dijauhkan Tuhan. Makanya Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menghindarkan orang. Karena orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus berarti dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin, saudara. Sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Allah. Dan orang itu pasti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah. Itu pasti, saudara-saudara. Sebab bukankah sudah diberikan contoh seorang bapak yang jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dia kasih sekala jengking. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Kalau Bapa kita yang penuh dengan kasih ini, Bapa kita di dalam sorga, kalau kita minta Roh Kudus, pasti Dia akan berikan. Roh Kudus itu memenuhi kita. Nah, biar kita terbentuk menjadi orang yang percaya, yang berdasarkan karena kasih akan Allah ini, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi semua karunia-karunia yang kita miliki satu saat akan berakhir. Ayatnya yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saya kan seringkali juga berkhotbah, seringkali terpeleset, terucap sesuatu yang ya katakanlah tidak sempurna. Khotbah saya tidak sempurna. Nubuat kan dikatakan tidak sempurna. Ayatnya yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kalau yang sempurna itu akan tiba,
yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini cukup dalam juga ini kalau dibahas ya. Lalu ayatnya yang ke-11 kita sampai ayatnya yang ke-13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayatnya yang ke-13 kita perhatikan saudara, bahwa apa yang akan terus menerus ada di dalam kehidupan kita dan sampai kepada kerajaan sorga. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kita perlu jaga ini saudara-saudara. Boleh kita mempunyai karunia yang tadi, nubuat, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh. Tetapi saudara-saudara, kita harus lebih melihat dari apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, bahwa apa yang akan tinggal dan itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu kemudian pengharapan. Begitu banyak harapan-harapan yang saya katakan tadi muncul dalam kehidupan kita. Harapan kepada siapa? Berdasarkan kepada siapa harapan itu? Berdasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kasih. Kita harus mengasihi, dan kita sudah banyak mendengar tentang kasih itu. Bagaimana kita menjalankan kasih itu, mempraktekkan kasih itu. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan kemudian yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu benar-benar kita harus praktekkan saudara. Dan itu kita harus jalankan. Kalau mungkin belum ada dalam kehidupan kita, sekarang kita belajar untuk melakukan itu semua. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian yang terakhir, dan yang paling besar di antaranya, yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Ada tingkatan yang ternyata Tuhan berikan. Walaupun kita punya iman yang begitu luar biasa, tetapi kalau itu tidak didasarkan dengan kasih, sia-sia. Walaupun kita punya harapan yang begitu besar, tetapi kalau tidak didasarkan dengan kasih, itu juga menjadi sia-sia. Semua yang kita jalankan di dalam dunia ini berdasarkan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, kita pada waktu menerima berkat, kita begitu mengasihi Tuhan dan kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Dan di situ akan terbentuk sukacita dan damai sejahtera Allah. Itu pasti Tuhan berikan. Apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan dengan kasih. Melayani dengan kasih. Amin. Memuji Tuhan dengan kasih. Menyembah dengan kasih. Sebab semuanya dasarnya dari Allah. Kasih Allah itu begitu luar biasa, yang sampai sekarang ini, seperti saya katakan tadi, Dia tetap mencari.
memanggil, mengingatkan, menyadarkan orang-orang yang Dia kasihi, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kita bersyukur kita sudah dipanggil, dan mari kita lakukan, kita jalankan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Sebab saudara-saudara, saya sekali lagi ingatkan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian juga sebaliknya, sekecil apapun yang kita langgar, pada satu saat juga Tuhan akan ingatkan kita dengan caranya. Mungkin melalui ujian, mungkin melalui cobaan. Tetapi kalau engkau sudah melakukan itu, kata firman Allah di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima dan seterusnya, kalau itu kita lakukan dengan melimpah-limpah, tidak ada lagi yang akan membuat kita tersandung. Amin, saudara. Ada haleluya. Kalau itu belum kita lakukan, hari ini kita mau belajar. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Saya melakukan kebenaran firman Allah bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Ini juga adalah merupakan salah satu bentuk yang paling berharga yang Allah lakukan untuk saudara dan saya, untuk semua manusia, yaitu perjamuan Tuhan. Dia berkorban karena kasihnya kepada saudara dan saya, kepada semua manusia. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian, belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Aku kagumi, aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
Kasih-Mu yang besar sudah menjangkau kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau inginkan untuk Engkau mengajar kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukan itu semua. Kami rindu untuk menerima segala berkat daripada Tuhan. Mampukan kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar terus kami, agar supaya kami mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan ini, kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan dan minum roti dan air anggur ini, Tuhan sucikan dan kuduskan, agar pada saat kami makan dan minum, kami dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang kembali akan menyatu dengan tubuh kami yang masih banyak kekurangan dan kelemahan ini. Tetapi kami percaya tubuh dan darah Yesus menyucikan dan memulihkan kami. Dan kami yakin Engkau akan terus berkarya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan Engkau berjanji bahwa oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong oleh Tuhan. Dan Engkau nyatakan itu buat kami pada saat ini, ya Tuhan Yesus. Karya-Mu akan dinyatakan buat kehidupan kami pada saat ini. Perkara-perkara yang besar biar terjadi dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami, ya Tuhan. Layakan kami semua untuk menerima perjamuan ini. Kami hamba-hamba-Mu, sucikan dan kuduskan kami juga. Kami layak untuk melayani perjamuan ini. Dan di balik itu semua kami diberkati oleh Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sambut perjamuan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duaja sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
haleluya, 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 haleluya. Karya keselamatan-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Kita mengangkat cawan minuman dan saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Oh Roh Kudus, haleluya. Yesus, Haleluya. masuk keluar Maha Kudus. Amin Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Rumahnya
dan hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan kami yang besar, Tuhan yang ajaib. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami tentang kasih-Mu. Kami belajar untuk mengasihi sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Terus bekerja dan berkarya lewat kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar benar-benar setiap kebenaran firman Allah dapat kami lakukan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan rohani kami bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau. Semakin hari semakin benar, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin suci dan kudus di hadapan-Mu. Kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan, kami menjadi umat kebanggaan-Mu Tuhan. Dan apa saja yang kami minta, Tuhan pasti adakan dan kabulkan. Terima kasih Bapa, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa, sehingga kami ada di tempat ini. Kami diselamatkan, dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami dapat menikmati lagi tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kekuatan baru mengalir melalui tubuh dan darah-Mu. Semangat yang baru kembali Tuhan karuniakan. Tubuh dan darah-Mu kami ditegakkan kembali. Dengan tubuh dan darah-Mu yang sakit disembuhkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan hal-hal yang luar biasa, karena Engkau telah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran-Mu dan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa Yabes. Nanti saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak terima kasih sebab kami percaya Engkau sudah sertai dan Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami yakin Engkau
sudah hadir bersama dengan kami. Engkau sudah menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau juga memberkati semuanya. Bahkan korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa menyerahkan kepada Tuhan buat semua aktivitas kami. Kami berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya kami percaya ketika kami menjalankan aktivitas kami, apapun aktivitas itu, kami pasti disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami pasti dilindungi oleh kuasa Tuhan, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh disembuhkan oleh kuasa Allah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berdoa juga buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Kiranya terus Engkau memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan dinyatakan buat bangsa kami ini. Keselamatan kiranya Tuhan karuniakan buat bangsa kami ini. Dan pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan tugas mereka untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Virus corona juga Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan kami semua yang ada, seluruh jemaat, seluruh keluarga, kami yang ada di pastori, dipagari oleh kuasa Tuhan, terhindar dari virus ini. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan berucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.